Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that... Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol. Pak Pendi, bagaimana sih cara untuk melakukan pengendalian hama semut, Pak Pendi? Saya sampaikan bahwa hama semut itu bukan hama pada tanaman kelapa sawit, namun semut adalah mengganggu operasional ataupun cara bekerja kita di lapangan akan mengganggu. Apalagi semutnya adalah semut api yang ya berpengaruh terhadap kita sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit. Nah, tapi kalau ditanya di dalam di dalam sistem perkebunan perusahaan sekalipun bahwa semut tidak masuk dalam kategori hama yang diperhitungkan. Tapi kalau dari gambar seperti ini, mesti dia akan mengganggu dalam artian adalah mengganggu aktivitas kita kerja dan akan mengganggu pertumbuhan jika memang kondisinya udah seperti ini. Ini adalah sebuah kondisi di mana semut bisa mungkin awalnya bisa semut, ini bisa baik semut atau bahkan rayap. Nah, ini dengan kondisi yang seperti ini, kalau rayap lama-lama naik sampai ke pucuknya, terutama di daerah gambut, maka dia akan sampai mematikan pucuknya mungkin. Tapi kalau semut tidak. Lah, ternyata dari sahabat The Brondol ini menyampaikan bahwa ini adalah semut. Lah, bagaimana sih cara menanggulangi semut ataupun rayap yang ada di perkebunan tanaman kelapa sawit? Maka sebenarnya kita tinggal menyemprotkan regen saja. Sebenarnya regen 50 gram per liter regen 50 gram per liter SC ya, 5 SC ya. Jadi karena di sini bentuknya adalah konsentrat regen 50 SC itu, dimana bahwa disemprotkan. Nah, cara menyemprotkannya untuk semut ataupun rayap, maka tidak bisa disemprot dalam kondisi yang seperti ini saja, itu nggak bisa. Saran The Brondol adalah bagaimana menyemprotkan regen ke dalam ke tanaman kelapa sawit yang terserang rayap ataupun semut seperti ini, tetap bahwa bagian ininya yang rumah-rumahnya ini harus dibongkar dulu, dipotek-potek, kalau bahasa Wonosobo diotek-otek itu supaya dia rumahnya itu rontok. Nah, begitu dia rontok, kemudian bisa kita semprotkan pada seluruh bagian yang kena yang ada rumahnya. Yaitu kalau ditanya takarannya berapa, takaran ketika kita menggunakan regen adalah 2 cc per liter air lah. Liter air. Kalau dirayap, di hama rayap, karena dia apalagi sudah naik ke atas, biasanya kita bisa menggunakan sampai 5 liter air. Jadi 10 cc per 5 liter air untuk satu pohon, disemprotkan sampai benar-benar kena semuanya, supaya jangan sampai rayap yang ada itu tertinggal. Dia nanti tertinggal, tumbuh lagi, dia akan hidup lagi, akan berkoloni lagi, nyari yang lain. Jadi sebisa mungkin sampai ratu rayapnya mutiar ya ketemu mati ya. Jadi dibersihkan dulu rumah-rumahnya baru disemprotkan. Begitu juga dengan semut. Semut kalau dia bentuknya kayak gini, maka juga dia harus dibersihkan dulu dan disemprot merata. Jangan semerata pada bagian sampai ke atas ya, mengelilingi. Karena balik lagi, kalau semutnya api panen ya agak ya, kalau kena tubuh kita ya jelas akan panas ini. Nih, bisa juga bahwa semut juga menyerang sampai ke atas, merusak buah juga akan mungkin sekali. Walaupun sekali lagi bahwa semut bukan bagian dari hama yang utama di tanaman perkebunan kelapa sawit, karena yang utama kumbang tanduk, kemudian jenis UPDKS atau makan daun kelapa sawit. Semut, tapi kalau udah kayak gini harus kita kendalikan. Kalau tidak ya jelas akan berpengaruh terhadap buah produksi, termasuk kita yang bekerja ini, dan juga akan berpengaruh terhadap serangga penyerbuknya. Sekali lagi akan berpengaruh terhadap serangga penyerbuknya, sehingga kadang-kadang ada rumah-rumahnya yang kayak gini nih. Ini terbukti bahwa durinya juga masih panjang-panjang. Ini adalah bagian dari tidak terjadinya penyerbukan yang sempurna bagi tanaman kelapa sawit, karena ada semutnya. Nah,
penggunaan regen ini juga sahabat brondol, bahwa sebisa mungkin dicampur merata dan disemprotkan. Lah ini kalau di apa ya, di terutama di kayak ini mungkin menjadi wanti-wanti bagi sahabat brondol yang di daerah gambut. Ketika kita ngomongin gambut adalah apalagi gambutnya masih mentah, kemungkinan rayap ada ya akan sangat mungkin terjadi. Lah bedanya rayap dengan semut, kalau semut tidak sampai mati tanamannya, tapi kalau rayap bisa mati. Sehingga pengamatan ketika kita ngomongin rayap di gambut, maka bahwa kita harus melakukan apa ya, bukan melacak ya, sensus setiap bulan bagaimana perbaikan dari apa namanya, perkembangan dari serangan rayap yang ada. Kalau tidak, karena rayap bisa mati sampai pucuknya lama-lama kering, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mati. Lah ini tidak bisa tumbuh lagi. Itu serangan berat sampai mati itu tuh nggak bisa tumbuh lagi. Lah kalau seandainya apakah mungkin Pak Pendi kalau misalnya rayap yang sudah dikendalikan, sudah disemprot, nggak ada, nanti ada lagi? Ya mungkin sekali, karena bahwa jumlah rayap apa namanya akan apa ya, di suatu tempat satu dengan yang lain itu akan migrasi, akan mungkin sekali, sehingga pengamatannya terus menerus harus kita kendalikan. Kalau tidak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa namanya, jangan dicampur yang lain-lain, kita menggunakan regen saja 50 EC, dilarutkan sempurna dan disemprotkan. Karena kalau apa ya, terutama di batang-batang kayak gini, ini nanti kayak lama-lama mau naik gitu. naik sampai ke pucuk yang berujung pucuknya gosong, mencoklat, dan dia akan mati ya ini. Jadi lebih bagus ini. Ada juga yang mungkin kalau semut mungkin pakai deja apa polidor atau lambda-cyhalothrin, matador ya mati juga. Tapi pastikan dulu kalau dia rayap nggak mau mati. Itu karena momen regen ini ketemu ya saling mati. Contohnya gini, sahabat brondol misalnya punya tanaman buah misalnya, kemudian di situ diserang semut api misalnya, walaupun tanaman yang kena semut misalnya kayak jambu madu atau yang lainnya, kalau kena ada semut apinya justru malah aman sebenarnya, terhindar dari lalat buah. Ini kalau untuk tanaman buah. Tapi kalau untuk kelapa sawit ada kayak gini, dia nggak akan berkembang, bahkan cenderung stagnan. Ini sekali lagi dibersihkan, disogrok-sogrok sampai rumah apa namanya, rumah semut atau rayapnya mati, terutama yang rayap apa namanya, sampai rumahnya itu terbongkar, baru kita semprotkan habis di situ. Gitu. Tapi kalau untuk rayap tadi saya sampaikan 10 cc per 10 cc per 5 liter air untuk satu tanaman disemprotkan semuanya sampai ke tiak-tiak atas juga disemprotkan. Kalau semut tidak, nggak usah. Kalau semut takarannya ya nggak tahu ya, karena memang bukan bagian dari tahu hama pengganggu. Yang penting apa namanya, disemprotkan supaya semua kemungkinan semut akan bertemu, saling bertemunya dia sudah membawa fipronil ini ya, merek dagangnya regen. Itu sih Mas yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Selalu jaga apa namanya, kemungkinan hal yang ada. Karena semut ini seperti kalau di perusahaan jarang dikendalikan. Seperti ada sebuah pertanyaan, Pak Pendi, saya di daerah pesisir di Kalimantan Tengah, itu dekat sama laut. Lah, hamanya itu ada. Bagaimana cara mengendalikan hama kepiting? Wah, anak baby kepiting itu bagaimana? Wah, ini susah, saya bilang. Karena di perusahaan tidak pernah ada, dan literaturnya untuk mengendalikan kepiting juga nggak ada. Itu sih. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Jaga selalu kebun kita, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.